Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridho dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 sampai 6 dan studi penerapan optimasi Spark SQL. Nah, presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada praktikum Big Data. Untuk agenda presentasi kita akan membahas 6 hal, mulai dari pengantar Big Data dan PySpark, kemudian ingesti data, data wrangling, Spark SQL lanjutan, optimasi Spark SQL, serta studi penerapan dengan mendemokan optimasi pada data baru. Nah, untuk modul yang pertama adalah pengantar ekosistem Big Data dan PySpark. Karakteristik Big Data kita sudah kenal, yaitu 5V. Yang pertama itu volume. Ukuran data sangat besar, dari terabyte hingga petabyte, sehingga database biasa itu nggak cukup untuk menyimpan data dari Big Data ini. Kemudian ada velocity, yaitu kecepatan data masuk. Contohnya seperti log server, itu menyimpan data masuknya itu per detiknya itu bisa banyak. Kemudian contohnya juga ada data sensor IoT, itu datanya real time, sehingga data masuknya itu sangat cepat. Kemudian ada variety, yaitu beragam format. Contohnya ada data structure, itu contohnya data table. Kemudian ada data dengan format semi-structure, itu contoh datanya ada JSON. Kemudian ada unstructured, itu kumpulan berbagai format, mulai dari teks, foto, video, bahkan audio. Kemudian ada veracity, yaitu keandalan dan kebersihan data. Data mentah itu biasanya kotor, bisa saja terdapat nilai kosong atau data duplikat ataupun outlier, yang itu merupakan sebuah noise. Kemudian ada value, wawasan bisnis yang bisa diambil dari data. Dari tumpukan data tersebut harus bisa diambil sebuah informasi yang berharga. Kemudian ada arsitektur Apache Spark. Ada yang dinamakan driver program. Ini sebagai otaknya yang menjalankan Spark session titik masuk utama program. Nah, driver program ini berkoordinasi dengan cluster manager. Fungsinya untuk mengalokasikan resource ke worker node seperti YARN atau Mesos. Kemudian juga ada eksekutornya atau yang mengeksekusinya dari cluster manager dan driver program. Fungsi eksekutor ini adalah menjalankan task dan menyimpan data in memory atau cache. Kemudian modul yang kedua, yaitu ingesti data ke HDFS. Modul ini memberikan kita cara untuk memasukkan data ke Hadoop. Sebelum memasukkan data, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan lingkungan. Kita harus menginstal Java JDK 8 karena Hadoop berjalan di atas Java, dan paling optimalnya itu Java JDK 8. Kemudian juga pasti Hadoop-nya. Kemudian di dalam folder Hadoop, lebih tepatnya dalam folder bin, kita harus memasukkan winutils.exe dan hadoop.dll agar Hadoop ini bisa berjalan di sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua, ada konfigurasi jaringan. Kita harus menyinkronkan IP Wi-Fi lokal ke file core site.xml dan hdfs site.xml agar Hadoop dan sistem operasi kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita menjalankan HDFS atau Hadoop Distributed File System. Kita harus memformat name node itu satu kali, hanya pada saat kita baru menginstal. Lalu setelah di format, baru kita bisa menjalankan HDFS dengan menjalankan file bernama startdfs.cmd. Kemudian barulah kita bisa memasukkan data dengan Python. Kita bisa menggunakan library HDFS Insecure Client untuk upload file ke HDFS dari notebook. Kemudian modul yang ketiga, yaitu data wrangling. Ini adalah tahapan yang penting juga, sangat penting, yaitu membersihkan data mentah.
terdapat dua jenis, yaitu transformation dan action. Untuk transformation itu contoh perintahnya adalah select, filter, with column, filna, dan lain-lain. Nah, dia ini bersifat lazy, artinya dia nggak akan diproses kalau nggak ada actionnya. Jadi dia butuh action untuk menjalankan perintah ini. Nah, actionnya itu apa? Actionnya itu, contoh perintahnya adalah show, count, collect, dan write. Dia akan memiksu aksi eksekusi nyata dari transformation di cluster. Kemudian ada pun tahapan pembersihan data. Ada 4 tahapan utama. Yang pertama itu standarisasi teks dan penanganan nilai 0. Misalnya ada ID kosong, kita bisa mengisinya dengan unknown user. Kemudian yang kedua ada parsing format timestamp yang beragam. Nah, format waktu di berbagai dunia itu bisa jadi berbeda. Ada yang tanggal dulu, kemudian bulan ke baru tahun. Namun ada yang bulan dulu, baru tanggal, kemudian tahun. Jadi kita harus menyamakan format tersebut. Kemudian yang ketiga, ekstraksi string dengan regular expression atau regex. Ini untuk mengekstrak atau mengambil informasi penting dari teks yang panjang. Dan kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah imputasi nilai kosong dan kolom kalkulasi bisnis logic. Misalnya, jika sebuah transaksi itu gagal, maka total transaksi itu adalah 0. Lanjut ke modul keempat, yaitu Spark SQL. Ada 3 pilar pemrosesan data relasional skala besar di Spark SQL. Yang pertama itu ada joins. Join ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa data dari tabel berdasarkan kunci relasional. Contoh join itu ada inner join, left join, right join, dan full outer join. Kemudian ada pun aggregation atau agregasi. Intinya dia merangkum data per kelompok menggunakan sum ini untuk menjumlahkan beberapa data, average ini untuk menghitung rata-rata, count ini menghitung jumlah data atau banyaknya data yang dipasangkan dengan group by. Dia harus menggunakan group by untuk menjalankan aggregation. Dan yang ketiga ada Windows function. Ini berupa perhitungan analitik seperti rank, dense rank, dan lag. Perbedaan utamanya dengan yang kedua tadi, itu dia tidak mengurangi jumlah baris output. Kemudian ada catatan, data frame harus didaftarkan ke katalog Spark dengan sintak create or replace temp view agar data tersebut bisa diproses pakai sintak SQL murni. Kemudian modul ke-6 atau yang terakhir adalah optimasi dasar pada Apache Spark. Ada 4 jenis, jenis ya. Yang pertama ada execution plan. Terdapat catalyst optimizer. Fungsinya itu cukup penting. Dia merancang rencana eksekusi mulai dari logical plan dan physical plan sebelum data tersebut benar-benar diproses. Analoginya itu seperti GPS, mencari rute tercepat. Kemudian ada cache atau caching. Dia ini menyimpan tabel yang sering diakses ke RAM agar tidak perlu membaca ulang dari disk berulang kali. Kenapa? Karena membaca data dari disk itu mahal dari segi waktu. Tetapi kalau menggunakan RAM itu bisa jauh lebih cepat. Kemudian ada partitioning atau sintaksnya itu repartition. Dia merombak ulang partisi secara merata, tapi dia menggunakan full shuffle. Ini juga mahal. Kemudian ada collage. Dia mengurangi partisi, lebih efisien daripada repartition. Kemudian ada Parquet versus CSV. Jadi Parquet ini adalah data dalam format kolom yang telah dikompresi sehingga lebih kecil dan lebih cepat.
dibandingkan CSV yang formatnya itu baris. Nah, selanjutnya adalah modul ketujuh, yaitu NoSQL dengan menggunakan MongoDB. Nah, MongoDB itu dia menyimpan data sebagai dokumen JSON atau binary JSON. Jadi bukan tabel baris kolom seperti database biasa. Nah, dia itu cocok untuk data semi terstruktur seperti dalam contoh dunia nyata itu e-commerce, IoT, dan log chat. Nah, bedanya DBMS dengan MongoDB, kalau RDBMS dia itu menggunakan tabel, sedangkan MongoDB kita menyebutnya collection. Kemudian jika RDBMS menggunakan baris, di MongoDB kita menyebutnya itu dokumen. Nah, sehingga RDBMS itu sifatnya itu kolomnya kaku atau skema. Sedangkan pada MongoDB itu schemaless atau fleksibel. Kemudian keunggulan dari MongoDB ini atau NoSQL, yang pertama dia schemaless. Jadi tidak perlu mendefinisikan kolom dan tipe data di awal, sehingga setiap dokumen bisa mempunyai atribut yang berbeda. Misalnya pada dokumen pertama itu ada 2 variabel. Nah, pada dokumen yang ketiga itu bisa aja dia punya 10 variabel. Kemudian ada nested array. Data bersarang dan array langsung disimpan dalam satu dokumen tanpa perlu banyak tabel and join. Misalnya pada variabel 1 itu dia punya variabel 1A misalnya. Kemudian dalam variabel 1A dia punya variabel lagi. Jadi kalau pakai database biasa itu perlu banyak relasi sehingga rumit nanti. Kemudian ada operator query. Nah, filter data pakai operator seperti get, gte, set, dan push langsung dalam dictionary Python. Jadi dia diawali dengan simbol $. Kemudian kita akan melakukan studi penerapan berupa optimasi Spark SQL pada data transaksi marketplace UMKM, yang dimana ini merupakan materi penerapan dari modul 6, yaitu caching, versioning, dan perbandingan format CSV versus Parquet. Kita akan masuk ke kode pada notebook. Baik, ini adalah kode program studi penerapannya. Yang pertama ada bagian untuk setup dan inisialisasi Spark Session. Di dalamnya berisi import function dan inisialisasi Spark Session-nya. Saya menggunakan version 403. Kemudian kita membuat dataset dummy transaksi marketplace UMKM berjumlah 1 juta baris. Nah, nanti saya membuat data frame transaksi dengan jumlah datanya itu 1 juta baris dengan 4 kolom. Ada ID, kemudian ada kategori produk dengan nilai rentang 0 sampai 8, tipe data integer. Kemudian kota pengiriman dengan tipe data integer dan interval 0 sampai 10. Dan yang terakhir ada nilai transaksi menggunakan Spark ABS random. Artinya dia akan selalu menghasilkan randomnya itu positif agar seperti nilai transaksi rupiah pada dunia nyata. Kemudian kita bisa melihat jumlah barisnya itu 1 juta dan partisi awalnya itu 2. Dan juga ada skemanya dan head dari data. Kemudian kita masuk ke eksperimen pertama, kita membandingkan format CSV versus Parquet. Untuk langkahnya kita akan menulis data ke format CSV dan juga Parquet, dan kita baca lagi data tersebut dengan query group by kategori produk. Baru kita bandingkan waktunya. Ini adalah kode untuk CSV dan ini adalah untuk Parquet. Dengan hasil yang kita dapatkan untuk write atau tulis itu Parquet 1,89 dan CSV itu 2,76. Di mana Parquet di sini membuktikan bahwa dia lebih cepat daripada CSV. Kemudian juga ada untuk membaca dan agregasi. Didapatkanlah hasil di mana CSV 5,59 dan Parquet itu 0,57. Lagi-lagi Parquet membuktikan kalau dia lebih baik daripada CSV karena dia lebih cepat. Kurang lebih di sini 5 detik, yang dimana itu cukup jauh. Kemudian ada ringkasannya yang membuktikan bahwa Parquet itu unggul dalam write, read, dan agregasi. Kemudian kita masuk ke eksperimen yang kedua, yaitu partisi ulang, catch versus tanpa catch, dan execution plan. Sini saya menjalankan partisi dengan jumlah partisi itu 10.
Kemudian ada fungsi untuk melakukan query agregasi dan kita hitung di sini waktunya. Dan didapatkanlah waktu eksekusi tanpa catch itu 1,55 detik. Dimana ini juga sebenarnya sudah cukup cepat. Tapi kita akan melakukan menyimpan ke memori cache. Sini kita simpan dengan load cache dan kita picu aksinya dengan count. Kemudian didapatkan hasil dengan query yang sama, yaitu hasilnya waktu eksekusinya dengan cache adalah 0,92 detik. Ini jauh lebih cepat lagi. Kita bisa melihat perbandingannya di sini 1,55 berbanding 0,92 detik. Kemudian juga ada execution plan. Nah, di sini ada parsed logical plan, di mana ini adalah proses mentahnya, di mana dia belum, atau rencana mentahnya dia belum melakukan optimasi apapun. Kemudian ada analyze logical plan. Di sini dia sudah menganalisis, dia sudah tahu kolom apa saja di dalam data frame kita dan tipe datanya seperti apa. Kemudian ada optimize logical plan. Disinilah rencana optimasi itu sudah diterapkan. Di sini ada in memory relation, artinya dia menggunakan cache. Kemudian ada project sebelum filter, dia hanya mengambil di sini 3 kolom. Bisa dilihat, artinya kolom yang tidak dipakai tadi kan ada 4. Berarti dia dibuang 1. Berarti kolom tersebut tidak digunakan untuk menjalankan query ini. Kemudian ada physical plan. Disinilah aksi nyata dari optimize logical plan itu dijalankan. Di sini ada in memory table scan, dia mengambil dari cache, kemudian dia memfilter, dia hanya mengambil data yang nilai transaksi itu di atas 200.000. Kemudian ada hash aggregate, dia akan menjalankan query per partisi dulu. Jadi dia paralel di masing-masing partisi. Kemudian ada exchange, dia akan menggabungkan jadi dari semua partisi ke satu node. Dan hash aggregate, dia akan menghitung hasil akhirnya. Dan juga ada adaptive spark plan is final plan first, artinya dia dinamis, plannya ini bisa berubah tergantung data. Kemudian ada query SQL untuk menghitung kota dengan pendapatan terbesar per kategori produk. Di sini kita bisa lihat kota paling dengan total pendapatan tertinggi itu ada kota dengan ID 8 dan kategori produknya itu 3. Kemudian sampailah kita pada analisis dan kesimpulan. Mengapa Parquet lebih cepat dibanding CSV? Parquet adalah format kolom sehingga agregasi Spark hanya membaca kolom yang relevan, sehingga tidak perlu memproses seluruh baris seperti CSV yang berbasis row based. Ukuran file Parquet juga lebih kecil karena terkompresi sehingga proses input-output dari disk lebih ringan. Nah, mengapa eksekusi setelah catch lebih cepat? Karena catch itu dipicu oleh action pertama dengan count. Spark menyimpan data frame di memori atau RAM. Pada query berikutnya yang mengacu data frame yang sama, Spark tidak perlu membaca ulang dari disk atau menjalankan ulang transformasi dari awal. Data langsung diambil dari memori. Kemudian, apa yang terlihat pada physical plan? Setelah catching, biasanya muncul operator in memory table scan, seperti yang kita lihat tadi, yang menandakan data dibaca dari cache RAM, bukan dari file Parquet di disk. Fast filter menunjukkan filter nilai transaksi di atas sama dengan 200.000 didorong seawal mungkin oleh Catalyst Optimizer agar baris tidak relevan tidak ikut diproses. Jika muncul exchange, itu menandakan adanya proses shuffle data antar partisi sehingga dipicu oleh repartition atau group by. Dan yang terakhir, insight bisnis untuk dashboard analitik marketplace UMKM yang sering diakses berulang, misalnya laporan penjualan harian per kota atau kategori, menyimpan data dalam format Parquet dan melakukan caching pada tabel yang sering diquery, dapat menghemat waktu komputasi secara signifikan, terutama ketika volume transaksi terus bertambah. Sini ada kode untuk membersihkan cache-nya.
Oke, kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, sebagai kesimpulan, Big Data diproses secara terdistribusi menggunakan Spark agar lebih cepat dari sistem konvensional. Kemudian, data mentah perlu dibersihkan dan dirapikan atau wrangling sebelum dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, Spark SQL memungkinkan analisis relasional kompleks lewat join, agregasi, dan window function. Dan yang terakhir, optimasi seperti cache, partitioning, dan pemilihan format Parquet terbukti signifikan, mempercepat eksekusi query pada skala besar. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Jika ada tersalah ucapan maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak dosen dan kakak-kakak asisten yang telah memberikan materinya, dan teman-teman juga yang telah memberikan dukungan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.